Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gazan Nugraha Putra dengan NIM 225336666 dari kelas 3E. Di sini saya akan menjelaskan modul dari Cisco, yaitu adalah mata kuliah jaringan komputer dasar. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang komponen jaringan. Yang pertama adalah peran tuan rumah. Semua komputer yang terhubung ke jaringan dan berpartisipasi langsung dalam komunikasi jaringan diklasifikasikan sebagai host. Host dapat disebut perangkat akhir. Beberapa host juga disebut klien. Namun istilah host secara khusus mengacu pada perangkat di jaringan yang diberi nomor untuk tujuan komunikasi. Nomor ini mengidentifikasi host dalam jaringan tertentu. Nomor ini disebut alamat internet protokol atau IP. Alamat IP mengidentifikasikan host dan jaringan tempat host tersebut terhubung. Server adalah komputer dengan perangkat lunak yang memungkinkannya memberikan informasi seperti email atau halaman web ke perangkat akhir lain di jaringan. Setiap layanan memerlukan perangkat lunak server terpisah. Misalnya server memerlukan perangkat lunak server web untuk menyediakan layanan web jaringan. Sebuah komputer dengan perangkat lunak server dapat memberikan layanan secara bersamaan kepada banyak klien yang berbeda. Seperti disebutkan sebelumnya, klien adalah sejenis host. Klien memiliki perangkat lunak atau meminta dan menampilkan informasi yang diperoleh dari server, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Contoh perangkat lunak klien adalah browser web seperti Chrome atau Firefox. Satu komputer juga dapat menjalankan beberapa jenis perangkat lunak klien, misalnya pengguna dapat memeriksa email dan melihat halaman web sambil mengirim pesan instan dan mendengarkan streaming audio. Berikut adalah tabel mencantumkan 3 jenis perangkat lunak server yang umum. Selanjutnya adalah peer-to-peer. Perangkat lunak klien dan server biasanya dijalankan pada komputer terpisah, namun ada kemungkinan juga satu komputer digunakan untuk kedua peran tersebut secara bersamaan dalam usaha kecil dan rumah. Banyak komputer berfungsi sebagai server dan klien di jaringan. Jenis jaringan ini disebut jaringan peer-to-peer. Berikut adalah gambar topologi dari peer-to-peer. Keuntungan jaringan peer-to-peer adalah mudah diatur, kurang rumit, biaya lebih rendah karena perangkat jaringan dan server khusus memungkinkan tidak diperlukan. Dapat digunakan untuk tugas sederhana seperti mentransfer file dan berbagi printer. Kekurangannya adalah tidak ada administrasi terpusat, tidak seaman itu, tidak terukur. Semua perangkat dapat bertindak sebagai klien dan server yang dapat memperlambat kinerjanya. Selanjutnya adalah perangkat akhir. Perangkat jaringan yang paling dikenal adalah perangkat akhir. Untuk membedakan satu perangkat akhir dengan perangkat akhir lainnya, setiap perangkat akhir di jaringan memiliki alamat. Ketika perangkat akhir memulai komunikasi, perangkat tersebut menggunakan alamat perangkat akhir tujuan untuk menentukan kemana harus menyampaikan pesan. Perangkat akhir adalah sumber atau tujuan pesan yang dikirimkan melalui jaringan. Berikut adalah gambar dari jaringan akhir atau perangkat akhir. Selanjutnya adalah perangkat perantara. Perangkat perantara menghubungkan masing-masing perangkat akhir ke jaringan. Mereka dapat menghubungkan beberapa jaringan individu untuk membentuk suatu internet-network. Perangkat perantara ini menyediakan konektivitas dan memastikan aliran data melintasi jaringan. Perangkat perantara menggunakan alamat perangkat akhir tujuan bersama dengan informasi tentang interkoneksi jaringan. Untuk menentukan jalur yang harus diambil pesan melalui jaringan, contoh perangkat perantara yang lebih umum dan daftar fungsinya ditunjukkan pada gambar berikut. Kabel, secureless, multi-lapis, secure LAN, router verbal. Perangkat jaringan perantara melakukan beberapa atau semua fungsi berikut: meregenerasi dan mengirimkan kembali sinyal komunikasi, memelihara informasi tentang jalur apa saja yang dilalui jaringan dan internet network, beritahu perangkat lain tentang kesalahan dan kegagalan komunikasi, mengarahkan data sepanjang jalur alternatif ketika terjadi kegagalan tautan, klasifikasikan dan arahkan pesan berdasarkan prioritas, mengizinkan atau menolak aliran data berdasarkan pengaturan keamanan. Selanjutnya adalah media jaringan. Komunikasi ditransmisikan melalui jaringan pada media. Media menyediakan saluran yang dilalui pesan dari sumber ke tujuan. Jaringan modern terutama menggunakan 3 jenis media untuk menghubungkan perangkat seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Ada tembaga, serat fiber optik, dan nirkabel. 4 kriteria utama dan memilih media jaringan adalah berapa jarak maksimum media yang berhasil membawa sinyal, bagaimana lingkungan di mana media akan dipasang, berapa jumlah datanya dan beberapa cepat data tersebut harus dikirimkan, dan berapa biaya media yang
dan pemasangannya. Selanjutnya adalah representasi topologi jaringan. Representasi jaringan. Arsitek administrator jaringan harus mampu menunjukkan seperti apa jaringan mereka nantinya. Mereka harus dapat dengan mudah melihat komponen mana yang terhubung di komponen lain di mana lokasinya dan bagaimana komponen tersebut akan dihubungkan. Diagram jaringan seringkali menggunakan simbol seperti yang ditunjukkan pada gambar untuk mewakili berbagai perangkat dan koneksi membentuk suatu jaringan. Berikut adalah gambar dari representasi jaringan. Selain representasi ini, teknologi khusus digunakan untuk menggambarkan bagaimana masing-masing perangkat dan media terhubung satu sama lain adalah kartu antarmuka atau jaringan. NIC secara fisik menghubungkan perangkat akhir ke jaringan. Port fisik, konektor atau outlet pada perangkat jaringan, tempat media terhubung ke perangkat akhir atau perangkat jaringan lainnya. Antarmuka, port khusus pada perangkat jaringan yang terhubung ke jaringan individual. Karena router menghubungkan jaringan, port pada router disebut dengan antarmuka jaringan. Selanjutnya adalah diagram topologi. Diagram topologi adalah dokumentasi wajib bagi siapapun yang bekerja dengan jaringan. Mereka menyediakan peta visual tentang bagaimana jaringan terhubung. Ada dua jenis diagram topologi, fisik dan logis. Ini adalah contoh diagram topologi fisik. Dan ini adalah contoh diagram topologi logis. Topologi yang ditampilkan dalam diagram fisik dan logis sesuai dengan tingkat pemahaman Anda pada titik khusus ini. Cari di internet diagram topologi jaringan untuk melihat beberapa contoh yang kompleks. Selanjutnya adalah jenis jaringan umum. Jaringan berbagai ukuran. Jaringan tersedia dalam beberapa ukuran, mulai dari jaringan sederhana yang terdiri dari dua komputer hingga jaringan yang menghubungkan jutaan perangkat. Jaringan rumah sederhana mungkin Anda berbagai sumber daya, seperti printer, dokumen, gambar, dan musik di antara beberapa perangkat lokal. Jaringan kontrak kecil dan rumah atau suhu memungkinkan orang untuk bekerja dari rumah atau kantor jarak jauh. Banyak pekerja wira swasta menggunakan jaringan jenis ini untuk mengiklankan dan menjual produk, memesan persediaan, dan berkomunikasi dengan pelanggan. Selanjutnya adalah bisnis dan organisasi besar menggunakan jaringan untuk menyediakan konsolidasi, penyimpanan, dan akses informasi di server jaringan. Jaringan menyediakan email, pesan instan, dan kolaborasi antar karyawan. Banyak organisasi menggunakan koneksi jaringan mereka ke internet untuk menyediakan produk dan lain kepada pelanggan. Internet adalah jaringan terbesar yang ada. Faktanya, istilah internet berarti jaringan dan jaringan. Ini adalah kumpulan jaringan pribadi dan publik yang berhubungan. Dalam usaha kecil dan rumah, banyak komputer berfungsi sebagai server klien dan jaringan. Jenis jaringan ini disebut jaringan peer-to-peer. Selanjutnya adalah LAN dan WAN. Struktur jaringan sangat bervariasi dalam hal ukuran area yang dicakup, jumlah pengguna yang terhubung, jumlah dan jenis layanan yang tersedia, area tanggung jawab. LAN adalah infrastruktur jaringan yang mencakup wilayah geografis kecil. LAN memiliki karakteristik khusus, yaitu LAN menghubungkan perangkat akhir di area terbatas seperti rumah, sekolah, gedung perkantoran, atau kampus. LAN biasanya dikelola oleh satu organisasi atau individu. Kontrol administratif diterapkan pada tingkat jaringan dan mengatur kebijakan keamanan dan kontrol akses. LAN menyediakan bandwidth berkecepatan tinggi ke perangkat akhir internal dan perangkat perantara seperti yang ditunjukkan pada gambar. Selanjutnya adalah WAN. WAN memiliki karakteristik khusus. WAN menghubungkan LAN melalui wilayah geografis yang luas seperti antar kota, negara bagian, provinsi, negara, atau benua. WAN biasanya dikelola oleh beberapa penyedia layanan. WAN biasanya menyediakan tautan berkecepatan lebih lambat antar LAN.
Selanjutnya adalah internet adalah kumpulan jaringan yang saling terhubung di seluruh dunia. Berikut adalah contohnya. LAN menggunakan LAN WAN untuk berinterkoneksi. Beberapa contoh LAN dihubungkan satu sama lain menggunakan WAN. WAN kemudian terhubung satu sama lain. Garis koneksi WAN berwarna merah mewakili semua jenis saat kita menghubungkan jaringan. WAN dapat terhubung melalui kabel tembaga, kabel serat optik, dan transmisi kabel. Internet tidak dimiliki oleh individu atau kelompok manapun. Memastikan komunikasi yang efektif seluruh infrastruktur yang beragam ini memerlukan penerapan teknologi yang standar, yang konsisten dan diakui secara umum. Selanjutnya adalah intranet dan extranet. Ada dua istilah lain yang mirip dengan internet, yaitu intranet dan extranet. Intranet adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada koneksi pribadi LAN dan WAN milik suatu organisasi. Internet dirancang untuk dapat diakses hanya oleh anggota organisasi yang mempunyai izin. Suatu organisasi dapat menggunakan extranet untuk memberikan akses aman terjamin kepada individu yang bekerja untuk organisasi lain, tetapi memerlukan akses ke data organisasi. Berikut adalah contoh extranet. Perusahaan yang menyediakan akses ke pemasok kontraktor luar, rumah sakit, atau kantor. Selanjutnya adalah koneksi internet. Teknologi akses internet. Pengguna rumahan, pekerjaan jarak jauh, dan kantor kecil biasanya memerlukan koneksi ke ISP untuk mengakses internet. Opsi koneksi sangat bervariasi antara ISP dan lokasi geografis, namun pilihan populer mencakup kabel broadband, jalur pelanggan digital broadband, one kabel, dan layanan seluler. Berikut adalah teknologi akses internet, yaitu koneksi internet rumah dari kantor kecil, koneksi internet bisnis, jaringan konvergen, jaringan terkonvergensi. Selanjutnya adalah jaringan Selanjutnya adalah arsitektur jaringan. Sering berkembangnya jaringan, kita telah mempelajari bahwa ada 4 karakteristik dasar yang harus diperhatikan oleh arsitek jaringan untuk memenuhi harapan pengguna, yaitu toleransi kesalahan, skalabilitas, kualitas layanan, dan keamanan. Toleransi kesalahan. Jaringan yang toleran terhadap kesalahan adalah jaringan yang membatasi jumlah perangkat yang terkena dampak selama kegagalan. Menerapkan jaringan packet switch adalah salah satu cara jaringan yang andal menyediakan redundansi, peralihan paket membagi lalu lintas menjadi paket yang dirututkan melalui jaringan bersama. Sebuah pesan tunggal seperti email atau aliran video dipecah menjadi beberapa blok pesan yang disebut paket. Setiap paket memiliki informasi pengalaman yang diperlukan dari sumber yang tujuan pesan. Router dalam jaringan mengalihkan paket berdasarkan kondisi jaringan pada saat itu. Ini berarti bahwa semua paket dalam satu pesan dapat mengaliri jalur yang sangat berbeda menuju tujuan yang sama. Pada gambar ini bisa disimpulkan sendiri. Selanjutnya adalah keamanan jaringan. Infrastruktur jaringan, layanan, dan data terdapat pada perangkat yang terhubung ke jaringan merupakan aset pribadi dan bisnis yang penting. Administrator jaringan harus mengatasi dua jenis masalah keamanan jaringan, keamanan infrastruktur jaringan dan keamanan informasi. Mengamankan infrastruktur jaringan mencakup pengamanan fisik perangkat yang menyediakan konektivitas jaringan dan mencegah tidak sah ke perangkat lunak manajemen yang ada di dalamnya, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Administrator jaringan juga harus melindungi informasi yang terkandung dalam paket yang dikirimkan melalui jaringan dan informasi yang disimpan pada perangkat yang terhubung ke dalam jaringan. Untuk mencapai tujuan keamanan jaringan, ada 3 persyaratan utama, yaitu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.